Fakultas Teknik semester 6 kelompok 6. Nah, di video kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan konservasi dan PLH SD. Sebelum kami menjelaskan teori penipisan lapisan ozon, pengertian ozon dan lapisan ozon. Jadi, ozon adalah suatu molekul yang terdiri atas 3 atom oksigen atau dalam kurung 0,3. Jadi 0,3 sebagai oksigen yang tidak stabil dibandingkan dengan 0,3 ozon. Unsur kimia yang pertama diusulkan sebagai suatu senyawa kimia oleh Christian Friedrich Schonbein pada tahun 1840. Nama ozon menurut bahasa Yunani berasal dari kata ozin yang berarti bau busuk. Bau khas dari proses penyinaran oksigen oleh ultraviolet, berwarna biru dan memiliki bau yang menyengat yang kuat. Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Ozon 0,3 ditemukan sebagian atas bumi dan atmosfer rendah, terjadi secara alami dalam bentuk lapisan atmosfer. Sedangkan keberadaan ozon terdiri di alam terdapat 2 wilayah atmosfer. Ozon di troposfer sekitar 10 sampai 16 km dari permukaan bumi. Sayangnya, kandungan pada lapisan ini hanya 10%, sedangkan selebihnya di lapisan stratosfer 50 km dari puncak troposfer. Di sini kandungan ozon mencapai 90%, maka seringkali disebut lapisan ozon karena kandungan 0,3 atau dalam kurung ozon yang paling banyak. Penyebab kerusakan atau menipisnya lapisan ozon. Yang pertama, bahan perusak ozon. Ada 4 bahan. Bahan kimia yang berpotensi mengerus atau menghancurkan lapisan ozon. Mengandung atom klorin ciri atau bromine. Memiliki umur atmosfer yang panjang. Yang kedua, penyebab penipisan ozon. Penyebab penipisan ozon ada 4 bagian. Polutan yang paling mempengaruhi lapisan ozon ialah fluorokarbon, terutama yang mengandung klorida dan bromina. Sebagian besar penipisan lapisan ozon dikaitkan dengan polutan yang mengandung klorida. Chlorofluorocarbons atau CFC. CFC digunakan dengan sistem refrigerasi dan pengondisi udara
selain sebagai propelan dalam kaleng semprot. Bahkan kimia ini berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia yang mengubah ozon menjadi oksigen. Kehadiran kristal es mempercepat proses reaksi. CFC tidak dikonsumsi dalam reaksi, tetap berada di stratosfer untuk melanjutkan reaksi penghancuran ozon. Dampak ekonomi. Kedua, perjanjian internasional untuk penghapusan totalnya. Ketiga, kewajiban lokal nasional untuk penghapusannya. Keempat, kewajiban individual untuk melindungi dan merawat lingkungan. Kelima, bagi generasi saat ini dan bagi generasi yang akan datang. Yang berikut dampak pada tumbuhan. Yang pertama, eksperimen paparan UVB yang diperkuat terhadap bibit tanaman mudah berdampak negatif terhadap tingkat fotosintesis dan pertumbuhannya. Yang kedua, gangguan terhadap siklus tanaman dan rantai makanan. Yang ketiga, dapat membatasi pertumbuhan tanaman, mengubah bentuk tanaman, dan pendistribusian nutrisi. Yang keempat, peningkatan UVB merupakan ancaman bagi vegetasi terestrial. Dan yang kelima, paparan terhadap UVB dosis tinggi mengakibatkan penghambatan fotosintesis. Yang berikut dampak pada fitoplankton. UVB dapat menembus kedalaman air sekitar 30 meter. Peningkatan eksposur terhadap UVB yang pertama menurunkan produktivitas melalui interferensi terhadap proses fotosintesis. Yang kedua, merusak DNA. Yang ketiga, mengubah metabolisme nitrogen, gangguan terhadap siklus tanaman dan rantai makanan. Dampak radiasi UV pada produktivitas biologis. Terdapat bukti jelas bahwa peningkatan UVB berdampak negatif pada fitoplankton laut. Tingkat fotosintesis berkurang, penurunan produktivitas. Penurunan tingkat fitoplankton permukaan laut berakibat kerusakan rantai makanan di dasar laut. Itu penjelasan dari dampak radiasi UV pada produktivitas biologis. Dan sekarang kita masuk pada dampak pada bahan atau material. Dampak pada bahan atau material, meskipun material saat ini agak terlindung dari UVB karena adanya adiktif khusus, namun tetap saja karenanya peningkatan kadar UVB matahari akan mempercepat kerusakannya, mengurangi usia berguna dalam hal penggunaan di luar ruangan. Dampak kerusakan ozon bagi manusia. Pengaruh UVB terhadap manusia. Yang pertama, peningkatan risiko terhadap non-melanoma dan kanker kulit, melanoma maligna. Yang kedua, risiko lebih tinggi terhadap melanoma ganas dari sengatan matahari, terutama di masa kecil. Yang ketiga, risiko melanoma ganas meningkat sebesar 10%. Yang keempat, risiko melanoma non-maligna meningkat sebesar 26%. Yang kelima, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, mempercepat penuaan kulit karena paparan tinggi. Yang ketujuh, menyebabkan wabah ruam pada orang yang berkulit terang karena fotoalergi bisa cukup parah.